Bener-bener mantul rendang Padang ini. Gak nyangka saya berhasil buatnya. Ini perdana loh padahal. Buat yang penasaran cara buatnya seperti apa, simak ya video saya sampai akhir. Jangan di skip teman-teman. Assalamualaikum, hai Sobat Medeni Channel semua. Apa kabar semuanya? Selamat Hari Raya Lebaran ya untuk semuanya. Kali ini saya mau masak menu spesial rendang ala Padang. Yuk langsung aja kita buat. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya ya. Ada bumbu, santan kelapa 2 butir, 1 kilo daging sapi yang telah dipotong-potong ya, udah dipresto selama 7 menit. Nah, saya mau pakai bumbu yang saya beli di online ya, bumbu makoneh namanya. Siapkan 250 gram cabai merah, 2 lembar daun kunyit, 1 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 3 batang daun serai, bawang merah 100 gram, bawang putih 100 gram, ketumbar 3 sendok makan ya teman-teman, lengkuas 2 ruas ibu jari, dan jahe 1 ruas ibu jari. Kita blender semua bumbunya sampai halus ya teman-teman. Saya blender dengan biji cabainya ya teman-teman. Buat yang gak suka biji cabai, boleh dibuang dulu sebelum di blender ya biji cabainya teman-teman. Setelah semua bumbu kita blender, pertama-tama kita sangrai dulu kelapa sebanyak 1 butir ya teman-teman. Saya sangrai sampai kecoklatan. Saya dapat menu ini searching ya teman-teman dari Google dan Cookpad. Saya searching ya teman-teman, katanya kunci rahasia rendang Padang pakai sangraian kelapa ya. Parutan kelapa kita sangrai sampai berwarna kecoklatan seperti saya ya, seperti ini. Ini benar-benar wangi ya teman-teman menyangrai kelapa ini. Nah, sudah matang ya, sudah kecoklatan. Setelah sudah matang dan kecoklatan seperti ini, kita matikan kompor, kita angkat sangraian kelapa ini dan kita haluskan dengan menggunakan cobek ya teman-teman, supaya tekstur dari kelapa sangrai ini semakin halus ya teman-teman. Ini dijamin renyah ya teman-teman, kelapanya nggak gosong, harus secoklat ini ya teman-teman. Nah, kita akan cobek sampai halus. Mudah kok teman-teman nyobeknya, soalnya ini teksturnya udah crispy ya teman-teman. Setelah kita siapkan sangrai kelapa, dan setelah sangrai kelapanya halus seperti ini, lalu kita siap untuk memasak rendang ala Padang ini ya teman-teman. Pertama-tama kita bersihkan wajan bekas sangrai kelapa tadi ya teman-teman. Saya menggunakan wajan itu, lalu kita masukkan semua bumbu yang telah kita blender ke dalam wajan ya. Karena ini saya memblender dengan air, pakai air, jadi seperti biasa kita hilangkan kadar airnya dengan cara dididihkan di atas kompor seperti ini ya teman-teman, sampai airnya surut ya. Setelah airnya agak surut dan mendidih seperti ini, kita masukkan 2 lembar daun salam, 3 buah batang serai, dan 2 lembar daun kunyit. Dan tak lupa kita masukkan 5 lembar daun jeruk. Saya menggunakan daun jeruk purut ya teman-teman. Kita aduk-aduk dan biarkan semua daun ini keluar sari wanginya ya teman-teman, biar semakin wangi. Biarkan juga air yang tersimpan dalam kandungan dari blender itu kita habiskan ya teman-teman dan surut. Nah, kita buka bumbu rahasia makoneh ini ya teman-teman. Saya beli di Shopee ya, segini harganya 5.000, murah kan teman-teman. Kita masukkan semua bumbu ini ke dalam wajan ya teman-teman, 1 bungkus, biar bertambah enak dan wangi ya teman-teman. Nah,
Kita aduk-aduk sampai rata semua bumbu ini. Biarkan sampai keluar wangi ya teman-teman. Semua bumbunya sampai tercium wangi. Ini benar-benar wangi ya teman-teman, wangi makanan ala Padang seperti itu ya teman-teman. Hehehe. Dijamin bikin ngiler ya teman-teman. Ini perdana ya saya bikin rendang ala Padang ya teman-teman. Kita lihat apakah berhasil ya teman-teman. Nah, ini udah surut ya kadar airnya. Kita masukkan minyak goreng sebanyak 50 ml ya teman-teman, atau 100 ml. Kita tumis bumbu ini sampai keluar harum ya teman-teman. Karena tadi belum kita tumis ya, baru menghilangkan kadar air dalam blender. Kita harus membiarkan bumbu ini matang secara sempurna ya, biar nggak cepet basi ya teman-teman. Dan daunnya emang harus dimasukin sekarang ya, biar keluar aroma wangi dari dedaunan khasnya ya teman-teman, dedaunan khas untuk masak ala Padang ini ya teman-teman. Setelah tercium wangi, semua bumbunya matang sempurna seperti ini ya. Lalu saya masukkan daging sapinya ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai rata daging sapi ini ya. Daging sapinya sengaja ya saya masukkan setelah bumbunya wangi ya teman-teman, biar semakin meresap wanginya ke dalam dagingnya ya, rempah-rempahnya. Bener-bener mantul nih teman-teman wanginya. Nah, kita aduk-aduk sampai rata semua daging sapi ini biar tercampur rata dengan bumbu dari rendang khas ala Padang ini ya teman-teman. Setelah dagingnya tercampur rata dengan bumbu, kita masukkan santan encer ya teman-teman. Saya menggunakan santan encer sebanyak 500 ml ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk santan encer ini sampai tercampur rata ya teman-teman. Ini udah wangi ala rendang khas Padang gitu ya teman-teman. Bumbu yang saya beli di Shopee itu, maone itu, ternyata sangat wangi ya teman-teman, cocok untuk membuat rendang ala Padang. Nah, setelah itu saya tambahkan penyedap 1/4 sendok teh, garam sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk ya sampai rata. Setelah itu saya mau masukkan kaldu sapi ya teman-teman, sebanyak 1 bungkus kaldu sapi ya, biar semakin wangi dan mantul ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan santan encernya menyusut ya teman-teman, airnya agak berkurang. Karena dagingnya sudah saya presto, jadi ini udah agak empuk ya teman-teman. Saya presto 7 menit dari mendidih panci prestonya ya teman-teman. Setelah itu dipotong kecil-kecil. Kita aduk-aduk sampai santan kental ini menyusut ya teman-teman. Setelah semua santannya agak menyusut dan mendidih seperti ini, kita masukkan santan kental sebanyak 500 ml juga ya teman-teman. Ini santan kental dari kelapa 2 butir ya teman-teman. Nah,
kita aduk-aduk biar santan kentalnya tidak hancur ya, tidak rusak ya teman-teman. Setelah itu saya mau masukkan kelapa sangrai yang telah kita haluskan dengan cobek ya. Ini kelapa sangrai sebanyak 1,5 butir dari kelapa sangrai ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk proses kematangannya ini biarkan santan dan bumbu dagingnya menyusut ya teman-teman. Kita biarkan dan sambil diaduk-aduk rendang sapi ini sampai menyusut. Saya memasak rendang sapi ini kurang lebih hampir 2 jam ya teman-teman. Mungkin karena cara membuat rendang susah, jadi agak mahal ya harga rendang di pasaran ya teman-teman. Nah, ini udah mulai menyusut ya teman-teman airnya. Tuh bumbunya semakin banyak dan melimpah ya teman-teman. Kita lihat apakah saya berhasil memasaknya ya teman-teman. Hehehe, kalian penasaran ya? Nah, ini udah mulai berkurang lagi ya teman-teman airnya. Setelah saya tunggu menyusut selama 2 jam ya teman-teman, saya aduk-aduk ya teman-teman. Meskipun pegel, tapi demi hasil nggak gosong ya teman-teman. Kalian harus menggunakan api kecil ya ketika sudah menyusut seperti ini, biar nggak gosong, matang sempurna rendangnya ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Ini semakin wangi loh teman-teman, rendang khas ala Padangnya. Buat orang Padang yang menonton video saya, mohon koreksinya ya. Soalnya ini saya perdana bikin rendang ala Padang ya teman-teman. Hehehe. Kita aduk-aduk sampai airnya tak tersisa dan berwarna merah kecoklatan ya teman-teman. Mungkin karena pengaruh sangrai kelapanya kali ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Udah berwarna merah kecoklatan. Kita matikan kompor, kita angkat dan sajikan ya teman-teman. Tuh, ini udah berwarna merah-merah kecoklatan. Bumbunya benar-benar mantul ya teman-teman. Tuh ada tekstur kelapa sangrai yang udah dihaluskan ya teman-teman. Kita angkat dan sajikan. Ini daging sapinya 1 kilo ya teman-teman. Soalnya mahal sekali ya teman-teman. Kalau menjelang lebaran seperti ini, harga daging sapi tembus di daerah saya sampai 165.000 ya per kilo. Mahal sekali ya teman-teman. Itu bukan yang kualitas premium ya teman-teman. Yang kualitas premium kayaknya 200 ribuan. Hehehe. Nah, tara, rendang sapi khas ala Padang siap untuk disajikan. Ini cocok banget untuk sajian menu di hari raya dan sajian makanan rendang untuk sehari-hari. Yang masih bingung mau masak apa hari ini, yuk kita masak rendang sapi ala Padang yuk. Dijamin enak dan mantul ya teman-teman. Recommended ya, ternyata alhamdulillah berhasil ya. Udah rasanya mirip-mirip khas Padang ya, berkat bumbu racik maone teman-teman. Buat yang mau beli bumbu racik maone, beli aja ya di Shopee teman-teman, cuman 5 ribuan. Sekian ya resep saya kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Makasih yang udah nonton, makasih yang
udah like, komen, dan subscribe. Yang suka dengan video saya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di menu berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.